Akademika Indonesia. Saya Gorky Sembiring ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman sekalian. Ketika saya ngomong Sivitas Akademika, itu bukan berarti hanya orang-orang yang ilmiah saja yang saya maksudkan, tapi siapa saja. Tetapi kita ingin masuk ke satu dimensi, yaitu kita akan berbicara di dimensi yang saintifik. Contoh, kali ini kita akan berbagi cerita dan pengalaman tentang bagaimana menulis artikel berbasis penelitian sehingga layak publish atau layak terbit di jurnal-jurnal bereputasi baik nasional terutama internasional. Nantinya sebenarnya fondasi yang kita perbincangkan ini bukan hanya bermanfaat untuk artikel yang akan submit ke jurnal, tetapi juga baik untuk artikel-artikel yang akan disajikan di dalam forum-forum internasional berupa konferensi atau seminar. Nah, ketika saya mau ngomong tentang internasional, bukan supaya gagah-gagahan, tidak. Karena sebenarnya menulis artikel baik untuk nasional maupun internasional itu punya basis yang sama. Apa basisnya? Yaitu hasil riset. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, kita akan berbagi pengalaman bagaimana memoles atau mengolah atau menjadikan hasil penelitian menjadi artikel. Artikel dalam cerita kita ini adalah artikel saintifik yang layak terbit di jurnal bereputasi nasional dan internasional. Kalau saya ngomong nasional, sebut saja Sinta, dan dari Dikti. Kalau internasional, biar gampang kita sebut Scopus. Atau artikel untuk layak saji di forum-forum internasional seperti conference yang dilaksanakan oleh para perguruan tinggi, lembaga-lembaga ilmiah, dan juga termasuk asosiasi-asosiasi. Konferensi internasional itu tidak selalu di luar negeri, bisa saja internasional tapi di Indonesia. Nah, yang manapun nanti pilihannya, yang perlu kita ingat itu adalah bahwa dalam menulis scientific papers supaya layak saji atau layak terbit tadi itu harus memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan. Paling tidak, untuk memudahkan, kita kelompokkan menjadi 3. Ada kaidah yang harus kita ikuti secara formal, ada yang harus kita ikuti secara instrumental, dan satu lagi secara substansial. Sekarang kita bahas satu-satu. Meskipun saya menyebutnya substansial di bagian yang ketiga, tapi sesungguhnya itu yang menjadi ruh daripada iya tidaknya sebuah artikel bisa masuk ke jurnal internasional dan atau disajikan pada konferensi internasional maupun nasional. Kita ambil substansialnya. Pada umumnya, jadi sekarang kita membayangkan bagaimana satu artikel yang kita tulis berdasarkan satu hasil penelitian, asumsinya penelitian sudah jadi, tetapi kita mau olah itu sedemikian rupa sehingga menjadi artikel yang layak publish, yang layak saji tadi. Nah, kalau kita ngomong substansial itu, paling tidak 2 hal yang harus kita pegang. Kenapa 2 hal ini penting? Karena inilah yang memberi gambaran kepada para pembaca kalau itu di jurnal, para pendengar kalau itu di conference. Yang pertama, itu state of the art-nya. Jadi kalau state of the art ini kita sudah dapat, maka mata kita itu akan selalu tertuju untuk mencari sumber-sumber melengkapi hasil penelitian kita sehingga menjadi artikel yang mutakhir. Nah, ada beberapa jurnal misalnya mempersyaratkan bahwa yang disebut mutakhir itu atau yang boleh masuk sebagai referensi yang bukan klasik sifatnya, ada 5 tahun terakhir. Itu menggambarkan kemutahiran. Itu satu hal. Hal yang lainnya adalah novelty, kebaharuan. Kebaharuan itu adalah sesuatu yang nanti kalau kita lakukan perubahan dari penelitian, hasil penelitian menjadi artikel, orang itu bilang, wow, ini yang saya cari. Nah, oleh sebab itu, perhatikan 2 hal ini. Sebelum penelitiannya bisa saja tidak terlalu hebat begitu ya, tetapi dalam perjalanannya penelitian itu kan penelitian itu kan kita bertemu dengan banyak pihak, langsung maupun tidak langsung. Nah, ketika bertemu dengan pihak-pihak tadi itu pasti ada muncul lagi yang belum kita state ketika membuat proposal dan pelaksanaan penelitian, yang menjadi state of the art yang baru, kemutahiran yang baru, dan novelty yang lebih mutakhir lagi. Nah, oleh sebab itu, yang nama, kalau saya boleh menyederhanakan, yang namanya state of the art mutakhir itu, yakinkan bahwa referensi kita itu adalah yang current. Sehingga, semua perkembangan paling tidak sampai kita menulis artikel ini, sudah ada di dalam bayangan kita. Walaupun belum tentu semuanya bisa kita anggap sebagai referensi yang harus masuk.
Itu yang dari segi substansial yang dimasukkan dengan state of the art. Kalau kebaharuannya, maka sepanjang kita belum bisa menunjukkan kebaharuan dari artikel yang mau kita submit itu, agak sulit diterima di board of editors-nya. Nah, jadi kalau secara umum apa yang membuat artikel itu layak publish di satu sisi untuk jurnal atau layak saji di conference, ya dua tadi itu. Ada kemutahiran daripada yang kita bahas, ada kebaharuan dari yang kita temukan. Kalau yang dua ini sudah kita dapat, maka bagian kedua, yaitu instrumentalnya. Nah, jadi kita sudah selesai dulu urusan substansial ya, mutakhir dan kebaharuan. Kemudian sekarang instrumental. Instrumental itu, kalau mau gampang itu sederhananya katakanlah metodologi, orientasi, atau pendekatan. Pakailah metodologi-metodologi yang memang sudah acknowledge, sudah diakui di banyak bidang penelitian. Kalau misalnya kita bergaya kuantitatif misalnya, maka pakailah yang paling mutakhir, yang paling banyak digunakan, yang paling dekat hasilnya. Misalnya, kalau saya harus menyebut misalnya, apakah menggunakan structural equation modeling barangkali, yang lebih sedikit modern daripada sekedar regresi dan path analysis. Atau kalau kita orang-orang yang di ilmu sosial, yang kaya dengan focus group discussion, wawancara, kemudian reviewing related studies, previous studies, dan current studies begitu, maka itu kita akan membuat list yang kalau kita jalankan list itu menemui para narasumber kita atau para respondennya kita, maka kita akan mendapatkan banyak input. Nah, ketika banyak dapat input itu, maka ada cara-cara untuk membuatnya menjadi lebih metodologis. Misalnya NP4, misalnya begitu. Nah, secara instrumental, maka sepanjang kita sudah yakin dengan state of the art-nya di satu sisi, dan kita sudah yakin dengan kebaharuan novelty di sisi lain, maka harus ada kehebatan dalam tanda petik ya, atau kecanggihan metodologis yang kita sajikan. Instrumental ini bukan penentu, bukan. Tetapi dia bisa memberi label, ada di mana secara metodologis riset yang kita lakukan, sedang lakukan ini. Nah, pada saat yang namanya substansial tadi ini dengan instrumental tadi yang kita namakan metodologi canggih, maka kesan di board of editors atau chief of editors namanya di satu jurnal atau board reviewing board dari satu konferensi misalnya, maka itu sudah memberi kesan kepada mereka, wow, ini artikel baik. Nah, itu dari bagian instrumentalnya. Yang pertama tadi saya sebut itu justru adalah bukan instrumental, tapi juga bukan substansialnya, tapi formalnya. Nah, formal ini kadang-kadang yaitu dibilang formal nggak diikutin susah, diikutin juga jadi susah. Tapi harus, apa yang dimaksud dengan formal dalam hal ini? Yaitu gaya atau style yang ditetapkan oleh satu jurnal. Contoh nih, Anda harus punya abstrak jangan lebih 150 kata. Karena kita punya 200 kata, meskipun tadi substansialnya oke, instrumentalnya oke, itu by system, formally, itu bisa out dia. Atau, misal yang lain lagi, Anda itu tidak bisa mendahului metodologi sebelum literature review. Kemudian kita langkah. Keluar juga, meskipun yang dua tadi kita udah canggih. Metodologi kita kuat, substansi juga kita kuat gitu. Nah, oleh sebab itu yang formal-formal seperti ini, jangan dianggap enteng. Ini bukan barang sulit, cuman sedikit rumit. Nah, ikhlaskanlah untuk mengikut. Misalnya contoh, disebut, di dalam introduction harus Anda menginclude, memasukkan, misalnya katakan gap, tujuan, batasan, ikut saja itu. Toh di dalam Anda membuat penelitian, ketika dibuat laporannya, sudah ada semua itu. Nah, cuma versi laporan penelitian dengan yang dituntut oleh jurnal ada bedanya. Itu yang harus disesuaikan. Nah, yang namanya formal ini tadi, itu bisa dalam tanda petik bisa disiasati. Caranya mudah. Kalau kita mau masuk, misalnya katakan kita mau masuk ke satu jurnal yang di Scopus Q1 atau Q2. Yang mau kita sasar itu sesuaikan dengan tema atau scope daripada penelitian kita yang relatif sudah menjadi jurnal itu, baru masuk ke sana. Nah, sebelum masuk ke sana ikut semua apapun katanya. Itu bukan barang sulit, tapi memang agak rumit kalau belum terbiasa. Karena apa yang dituntut oleh mereka itu lebih pada format. Formal-formal begitu. Tapi kalau nggak diikut, itu jadi masalah.
Misalnya, yang lebih ekstrim lagi, semua sudah bagus. Kata-katanya sudah cocok, jenis huruf sudah cocok, semua sudah cocok. Tetapi dia hitung, lebih dari sepertiga referensi kita di atas 5 tahun, out juga. Nah, jadi kalau ada jurnal bilang, maksimum sepertiga dari referensi Anda yang berusia di atas 10 tahun, misalnya, atau 5 tahun, atau 7. Masing-masing jurnal punya gaya masing-masing. Ikut saja itu. Nah, ketika ini semua terjadi, ketika semua ini utuh terjadi, maka tidak ada lagi persoalan kecuali satu. Anda barangkali menuliskannya atau melakukan penelitiannya belum bahasa Inggris, hanya itu. Nah, sepanjang bahasa Indonesianya sudah bagus, mulai dari hasil penelitian, sampai kita itu menggantikan menjadi format artikel ilmiah dengan 3 komponen tadi, substansial, instrumental, sama formal, maka tinggal menerjemahkan. Kalau menerjemahkan itu, udah banyak alat yang bisa digunakan untuk itu. Nah, oleh sebab itu, meskipun si formal tadi itu kelihatannya ya nggak terlalu berpengaruh, jangan hindari itu, ikuti saja. Salah satu formal itu misalnya scope of the journals atau aims of your research, itu harus inline. Karena kalau itu tidak inline, meskipun itu nanti kata ahli di bidang kita itu, wah ini bisa dapat Nobel tuh, dia nggak masuk, bukan karena nggak hebat, karena nggak cocok. Nah, jadi jangan hindari yang seperti itu. Jadi, kalau saya boleh mengulang lagi buat teman-teman sekalian, untuk bisa menembus ya, katakanlah menembus, berusaha menembus masuk ke jurnal bereputasi. Bereputasi itu kalau nasional, kita kelasnya Sinta 1-2. Itu cita-citanya begitu, supaya kalau terpeleset, masuk ke 3-4 masih oke. Kemudian kalau kita mau ngambil internasional pun banyak lembaga-lembaga pengindeks, tapi yang sederhana itu, bukan sederhana dalam pengertian mudah, bukan, tapi yang banyak diketahui oleh orang dan banyak mencari informasi yang sudah tersedia di jagat maya, itu adalah yang Scopus. Walaupun Scopus itu bukan yang terbaik juga gitu, belum terbaik dibanding yang lain. Tetapi kalau itu menjadi barometer kita, ambil yang Q1 dan Q2. Tapi jangan dibilang itu ringan, enggak. Tapi jangan dibilang juga itu mustahil, bisa. Nah, jadi kalau mau disederhanakan, sebenarnya dalam menulis artikel itu, yang penting itu atau yang ditakutkan itu bukan bahasa, juga bukan bagaimana saya melakukan penelitian. Sepanjang kaidah-kaidah akademik di bidang penelitian sudah kita lakukan, laporannya ada, maka memolesnya itu harus punya seni tersendiri. Nah, ketika kita ngomong seni ini, ada banyak cara. Salah satu caranya adalah bergabung atau bergaul dengan relawan-relawan jurnal. Ada asosiasi-asosiasi itu banyak. Kemudian bergaul juga atau mencari pengalaman atau mencari pengetahuan ke kursus-kursus, atau seperti sekarang ini banyak itu ya, yang daring-daring untuk penambahan pengetahuan tentang how to prepare your papers publishable for international journal indexing, misalnya begitu. Nah, jadi ikutin itu semua. Nah, saya ingin menutup sesi yang satu ini, tapi saya akan lanjutin lagi nanti dengan sesi yang lainnya itu begini. Kenapa harus bereputasi? Tulisan kita itu kenapa harus masuk ke tempat yang bereputasi? Kita harus ingat, kalau kita di bidang yang saintifik, ilmiah, perguruan tinggi, universitas, lembaga-lembaga riset itu kan dikatakan hebat atau dikatakan catch up dengan kemajuan teknologi dunia dan sebagainya, itu kan kalau publikasi kita masuk ke Q1, Q2 tadi, salah satu contohnya. Nah, oleh sebab itu, nggak ada jalan lain kecuali masuk ke situ. Nah, untuk bisa masuk ke sana itu, jangan dibilang mudah, tapi juga jangan dibilang mustahil. Sasarlah Q1, Q2 kalau untuk yang internasional, sasarlah Sinta 1, Sinta 2 kalau untuk yang nasional. Di nasional itu pun di Sinta 1, Sinta 2 udah ada juga yang Scopus, bukan tidak. Nah, kenapa ini menjadi fokus ya? Karena kalau kita sebagai dosen misalnya ya, biar gampang contohnya gitu, kalau kita menerbitkan bukan di 2 tempat ini, mungkin ada penghargaan untuk kenaikan jabatan fungsional. Dari lektor kepala ke lektor ke guru besar misalnya. Tetapi kan angkanya kecil. Sekali kita masuk Q1 dapat 40, untuk guru besar cukup 2 di situ, yang lainnya itu bisa di tempat yang lain. Sehingga itulah yang harusnya menjadi aims-nya kita atau ultimate goals-nya kita di situ. Nah, itu satu hal. Hal yang lain lagi, yang kita diingat orang itu kan bukan apa yang saya punya kan, tapi apa yang saya tinggalkan bermanfaat buat orang lain. Kalau lembaga, katakan universitas. Nah, ini kebetulan di universitas terbuka ya. Apa sih yang menandakan sesuatu universitas, dalam hal ini universitas terbuka itu dikatakan wow, misalnya gitu di tingkat nasional. Dia punya publikasi internasional yang hebat. Bisa dalam bentuk buku, book chapters, atau juga di jurnal-jurnal, artikel untuk jurnal, plus yang conference tadi. Itu
Nah, tapi di balik semua itu untuk penyemangat kita, syarat untuk itu sederhana dan gratis. Kalau Anda kepengen tahu dunia, baca. Kalau Anda kepengen diketahui dunia, tulis. Baca sama tulis, apalagi sekarang, itu gratis. Nah, kemudian, kalau Anda bukan turunan bangsawan, Anda bukan turunan dermawan, Anda bukan turunan cendekiawan, Anda bukan turunan hartawan, juga bukan turunan begawan. Satu-satunya yang bisa mengantar Anda menjadi one yang tadi itu, ya jadi penulis. Nah, penulis itu kehebatannya di situ. Dan kalau boleh gampangannya begini, meskipun Anda tidak punya kemampuan pergi ke satu daerah atau ke satu negara, tetapi kalau punya tulisan hebat, Anda itu akan diajak ngomong, datanglah ke saya, kenapa? Ya, saya butuh pengetahuan tentang A, B, C misalnya gitu. Kan saya bertanya-tanya, loh kok bisa ya? Oh iya, karena saya baca artikel Anda, saya baca buku Anda, dan seterusnya gitu. Nah, oleh sebab itu, jadikanlah momentum ini, atau jadikanlah pengalaman-pengalaman seperti ini, untuk menjadi motivasi buat kita untuk menulis. Nah, untuk sesi yang satu ini, kita tadi khususkan hanya untuk artikel yang layak publish di jurnal-jurnal bereputasi, nasional dan internasional. Saya kunci itu, nasional itu kita main di Sinta 12, kalau di internasional itu kita main di Q1, Q2. Kenapa harus main di dua tempat ini? Aim for the moons. If you miss the moons, you get the stars. Jadi kalau terpleset Sinta 1, Sinta 2, masih ada Sinta 3. Kalau terpleset Q1, Q2, masih ada Q3, Q4. Tapi kalau dari awal saya itu misalnya dalam tanda petik lembek, ngambil di Sinta 6, ngambil di Q4. Terjun juga yang di Sinta, nggak dapat apa-apa. Nah, usaha kita menjadi lebih berat lagi kalau untuk jabatan fungsional, dan juga untuk dalam tanda petik itu menancapkan this is me di komunitas ilmiah itu menjadi lebih berat lagi. Jadi kira-kira kalau teman-teman nanti misalnya ingin menjadi penulis, nggak ada ruginya. Karena apa? That's the only way how the world will know you better. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.